Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Triwidiantoro, pendamping sosial PKH Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah video yaitu mengenai materi modul 4 perlindungan anak sesi 12 langkah kelima, pengertian dan contoh eksploitasi terhadap anak. Poin 8 sampai 9. Selamat menonton dan menyaksikan. Nah, ibu-ibu, sebelum saya menyampaikan kesimpulan mengenai materi eksploitasi dan contoh-contoh eksploitasi, sebaiknya kita tepuk hak anak dulu ya Bu ya, supaya kita itu lebih sayang lagi terhadap anak dan perhatian lebihnya ya Bu ya. Nanti saya pimpin, ibu-ibu sekalian mengikuti ya Bu ya gerakan saya Bu ya, siap? Nah, kalau siap kita mulai. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih buat ibu-ibu semuanya sudah berpartisipasi mengikuti tepuk hak anak ya Bu. Jadi ibu-ibu sekalian, kesimpulan materi mengenai eksploitasi dan contoh-contohnya, bahwasanya eksploitasi sudah saya jelaskan tadi ya Bu ya, yaitu pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan baik itu material maupun non material ya Bu ya. Atau lebih pahamnya lagi, ibu itu bisa menjelaskan bahwasanya itu adalah suatu tindakan untuk mempekerjakan anak tidak sesuai dengan takaran tenaganya Bu ya. Nah, ketika anak itu merasa keberatan Bu atas pekerjaan tersebut, itu sudah termasuk dengan eksploitasi. Paham Bu? Nah, kalau paham, berikut di flip chart bahwasanya di depan ini, di dinding ibu ini bisa kelihatan ya Bu ya, itu adalah contoh-contoh sebuah eksploitasi. Eksploitasi itu dibagi 3 Bu, contohnya Bu. Yang pertama adalah pemanfaatan tubuh anak ya Bu ya. Itu semisal seperti anak yang dilacurkan, ataupun pornografi anak, anak yang mengalami kecacatan, ataupun bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba ya Bu ya. Biasanya ini kita jumpai di jalanan Bu ya. Orang mengemis itu kan banyak sekali anak-anak yang mengemis, itu tidak punya kaki. Nah, itu dimanfaatkan, nanti keuntungannya adalah untuk orang, seperti itu Bu. Terus kemudian ada yang namanya apa ya Bu ya, pemanfaatan tenaga Bu. Nah, ini anak biasanya dipekerjakan tidak sesuai dengan takaran tenaganya Bu. Ya, semisal ini contohnya di depan sudah ada Bu ya, seperti memecah batu, mengupas kerang, memulung sampah, menyelam untuk mengambil batu ataupun mutiara, menggulung emas, terus bekerja lebih dari 3 jam Bu per hari. Dan pekerjaannya itu terus-menerus dilakukan Bu. Ya Bu ya. Yang jelas pekerjaan anak itu tidak sesuai dengan takaran ataupun kemampuan dari si anak. Itu juga yang dimaksud dengan eksploitasi Bu. Sudah saya jelaskan tadi. Terus kemudian ada pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak ya Bu ya. Sudah jelas Bu. Jadi kepolosan itu bisa saja terjadi ketika ada perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun ya Bu ya. Jadi saya pesan sama ibu-ibu sekalian bahwasanya sebelum anak itu berusia di atas 18 tahun Bu, ya saya minta tolong Bu untuk jangan dinikahkan terlebih dahulu ya Bu ya. Paham Bu? Ya, kalau paham bahwasanya anak tersebut Bu, kalau dipikir-pikir pada usia sebelum 18 tahun itu Bu, itu secara fisik itu belum siap Bu ya. Belum siap lahir ataupun batinnya Bu. Ya semisal apa ya, masih lemahnya organ tubuh si perempuan. Terkadang nanti sering banyak yang mengalami HIV dan sebagainya ya Bu ya, seperti itu. Ya pokoknya intinya mereka itu belum siap untuk ke jenjang pernikahan. Tapi kalau semisal udah umur 18 tahun,
ya mungkin saja sudah diperbolehkan Bu ya. Terus ada juga yang anak dijual untuk dibayar hutang Bu. Nah ini Bu, kadang-kadang kan ada sih ya Bu ya, keluarga yang tidak mampu membayar hutang, akan tetapi mereka menjamin anaknya Bu kelak, ataupun ini nanti saya bayar dengan tenaga anak saya, ataupun ini saya tukar dengan anak saya, seperti itu ya Bu ya. Itu tidak diperbolehkan. Jadi seperti itu Bu, itu yang dimaksud dengan eksploitasi anak. Paham Bu? Nah kalau paham, mungkin saya sedikit cerita Bu. Ada sebuah kasus Bu ya, ada sebuah kasus yang mungkin ini kasus yang kita lihat di lingkungan masyarakat kita, ya mungkin itu ada dan ada pun yang tidak ada ya Bu ya. Cuman ya mungkin ibu-ibu sudah paham lah ya Bu ya. Ya kasus ini sebenarnya masalah keluarga Bu. Terkadang ada juga Bu, keluarga ataupun ibu yang mempunyai anaknya, ya anaknya itu pun perempuan Bu, semisal. Nah mereka mempekerjakan anaknya itu di suatu kafe Bu, ya kafe. Nah di kafe tersebut mereka bekerja untuk melayani orang-orang hidung belang, ya hidung belang. Nah jadi di kafe tersebut anak dipakaikan apa Bu? Biasanya ya baju-baju yang biasa dilihat orang-orang mata hidung belang. Nah seperti itu Bu, ya seksi, pokoknya yang biasa orang laki-laki itu tertarik untuk melihatnya. Nah dari situ kan mereka mendapatkan bayaran Bu ya, mendapatkan bayaran, dan akhirnya bayaran tersebut ya disetorkan kepada ibunya, seperti itu. Dan ya lambat laun kan, kalau semisal anak ini masih dalam proses sekolah, ya otomatis mereka malulah Bu ya di sekolah, dan akhirnya mereka putus sekolah. Nah ini biasa yang dilakukan oleh ibu-ibu, nah yang kurang tahu ataupun memanfaatkan anaknya, ataupun mempekerjakan anaknya seperti itu. Paham Bu? Nah ini contoh kasus Bu. Jadi jangan sampailah Bu ya, anak kita satu-satunya ataupun sebagainya itu dimanfaatkan tenaganya untuk mencari sebuah keuntungan. Terus ada lagi Bu kasus, ya ini kasusnya mungkin kasus yang lebih tinggi ya Bu ya. Ya ini memperjualbelikan anak ya Bu ya. Ya biasanya kan ada orang yang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan anaknya ataupun memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan akhirnya mereka menanggung beban akibat banyak anak, sehingga anak tersebut dijual dan menghasilkan uang. Ya uangnya itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tuanya, dan anak tersebut kan dijual Bu. Ya mungkin kan kita tidak tahu juga Bu ya, kalau sudah dijual anak tersebut nanti jadi apa kan tidak tahu. Ya mungkin nanti sama biro si penerima anak tersebut nanti dipekerjakan, ya entah itu digunakan untuk menjual koran ataupun memulung sampah ataupun dipekerjakan lainnya, kan tidak tahu kan Bu. Yang jelas setelah anak itu dijual, ya nantinya juga dimanfaatkan oleh orang lain, seperti itu Bu. Kadang-kadang ya ada juga yang seperti itu. Jadi ya sangat sedih sekali sih Bu kalau melihat anak itu sudah dijual ataupun di pinggir jalan hanya sekedar mengemis, memulung, seperti itu Bu. Kasihan ya Bu ya. Jadi saya minta ke ibu-ibu, tolong Bu jangan sampai seperti itu ya. Paham Bu? Nah kalau paham, mungkin bisa diambil kesimpulan dari cerita-cerita yang saya sampaikan ya Bu ya, bahwasanya ya kalau anak itu adalah anak Bu, anak yang harus dipelihara, diperhatikan, dan dilindungi ya Bu ya, karena itu merupakan suatu titipan dari Tuhan ya. Walaupun kita tidak bisa mengasuhnya Bu ya, pokoknya sebagaimanapun Bu, karena itu adalah sebuah titipan dari Tuhan yang harus kita pelihara Bu, harus kita jaga. Siap Bu? Paham maksud dari saya? Pokoknya segala bentuk eksploitasi yang menguntungkan diri sendiri ataupun menguntungkan orang lain ataupun menguntungkan banyak-banyak pihak,
itu tidak diperbolehkan. Karena Bu, ingat, sejatinya anak itu adalah untuk sekolah, untuk mengenyam sebuah pendidikan. Ya, benar sekali. Mengenyam sebuah pendidikan yang tujuannya nanti untuk di masa yang akan datang, Bu. Karena semakin tinggi pendidikan, Bu, anak insya Allah akan sukses dari kita, lebih tinggi derajatnya dari kita, apalagi kalau kita menyekolahkannya itu dengan betul-betul. Paham Bu maksud dari saya? Nah, kalau maksud dari saya ya mungkin untuk masalah materi eksploitasi dan contoh-contohnya mungkin ibu-ibu semua sudah paham. Nah, saya ucapkan terima kasih buat ibu-ibu sekalian. Kalau tidak, semisal tidak ada pertanyaan. Ya, demikian itu tadi salah satu review video dari materi saya, yaitu mengenai modul 4 perlindungan anak sesi 12 langkah kelima, yaitu pengertian dan contoh eksploitasi terhadap anak poin 8-9. Apabila dalam penyampaian materi ataupun dalam pembuatan video ada kata-kata yang salah ataupun tutur kata yang kurang sopan, saya pribadi, Wahyu Triwidantoro, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang,